Saat seseorang melihat keakuannya, ada orang yang dengan melihat bahwa aku yang dulunya aku kira adalah yang mengorganisir, yang mengorkestra atau mengkomposer hidupku, ternyata bukan aku, karena aku tidak bisa mengatur tubuhku, mengatur detak jantungku, mengatur peredaran darahku. Dan aku juga bukan pikiran, bahwa apa yang akan timbul di pikiranku tidak bisa aku atur. Kemudian aku juga bukan perasaanku, karena perasaan selalu mengikuti pikiran yang timbul. Aku juga bukan persepsiku, karena rasa enak, rasa tidak enak, rasa netral itu timbul dengan sendirinya. Kemudian seseorang juga melihat bahwa segala sesuatu yang disangka sebagai aku itu semuanya berubah. Tubuh dari kecil sampai sekarang selalu berubah, dan kenyataannya memang seperti itu. Sel manusia selalu mereproduksi dirinya. Kemudian pikirannya selalu berubah, timbul, ada, hilang. Itu selalu terjadi. Perasaannya pun mengikuti pikiran, timbul dan pergi. Kemudian segala sesuatu kondisi yang menyebabkan semua itu terjadi juga datang dan pergi. Hal ini bisa membuat sebagian orang melepaskan dirinya. Namun kebanyakan orang masih belum bisa melepaskan dirinya dengan cara tadi, karena dirinya sudah menjadi cerita yang hidup. Cerita tentang kumpulan dari pengalaman-pengalamannya. Dari kecil, pengalamannya pernah dicakar kucing, yaitu pengalaman dengan badannya. Ketika dia kecil bermain dengan kucing, di situ ada emosi. Emosi senang bermain dengan kucing. Kemudian dicakar oleh kucing. Itu menimbulkan sensasi badan yang sakit. Kemudian emosi marah. Kemudian semua itu dinarasikan oleh pikiran bahwa hati-hati dengan kucing. Kucing itu sepertinya jinak, tapi kalau mencakar sakit. Aku adalah pencinta binatang, tapi aku tidak suka dengan kucing. Itu adalah narasi yang timbul, yang menimbulkan aku, dan disimpan sebagai cerita yang hidup. Dia hidup karena selalu berubah. Dan di dalam cerita tersebut diselipi perasaan, emosi, pikiran-pikiran, konsep-konsep. Seperti pikiran bahwa aku dulu pilot. Saya bercerita mengenai pengalaman saya. Wah, saya dulu pilot. Padahal sebetulnya pilot itu apa? Pilot itu adalah orang yang belajar menerbangkan pesawat. Kemudian dia bekerja menerbangkan pesawat. Bekerja itu sendiri juga merupakan suatu konsep. Melakukan sesuatu yang mendapat bayaran. Dan konsep tersebut menimbulkan kedirian juga. Aku bekerja sebagai pilot. Aku mencintai keluargaku. Aku rela berkorban demi keluargaku. Aku orang baik. Itu adalah konsep yang timbul dari bekerja. Padahal bekerja sendiri tidak ada. Yang ada dia hanya melakukan, menerbangkan pesawat. Nah, ini menjadi pengalaman aku yang banyak.
Nah, setelah orang mengumpulkan pengalaman-pengalaman tadi, kemudian pengalaman ini yang hidup tadi menjadi cerita yang hidup. Nah, ini yang bercokol pada manusia, sulit untuk dihilangkan. Ini terbukti bahwa orang-orang muda yang belum cukup pengalamannya, dia akan bercerita tentang masa depan. Kemungkinan cerita ini akan dibawa kemana. Sedangkan orang-orang tua lebih banyak bercerita tentang masa lampaunya. Karena apa? Masa lampau itu ada sesuatu yang dibanggakan, ada sesuatu yang baik. Sedangkan anak muda masih bercita-cita, sehingga kemungkinan di masa depan itu ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Itulah cerita yang hidup yang tidak kita sadari, yang menjadi aku selama ini. Nah, bagaimana seseorang itu tetap bisa keluar sebagai dari aku yang selama ini kita anggap sebagai pusat yang mengendalikan. Setelah orang melihat tadi bahwa aku begini, secara aku yang tidak bisa mengatur diri, aku yang selalu berubah, yang membuat seseorang itu mempunyai anggapan bahwa itu bukan aku, tapi rasa aku yang sebagai cerita yang hidup ini tetap menguasai, karena rasa ini betul-betul nyata dan hidup. Kemudian orang tadi secara konsep menerima bahwa itu bukan aku. Kemudian pikiran melarikan diri dan menyebut, oh, aku itu pengamat. Ada satu kesadaran yang mengerti. Ketika kita mengerti, ketika kita berpikir, ketika perasaan sesuatu timbul, ada yang mengerti. Tetap kita tidak mau melepaskan subjek dan objek. Aku itu harus ada sesuatu, meskipun subjek, tapi dapat dimengerti sebagai objek. Aku yang mengamati. Aku yang mengamati itu apa? Aku yang mengamati itu adalah sesuatu yang bisa diketahui. Kalau kita sekarang lihat yang sebenar-benarnya, bagaimana prosesnya? Ketika saya mendengar sesuatu, suara. Mendengar suara terjadi kontak dengan telinga saya. Kemudian persepsi saya memberikan satu input atau label bahwa oh, ini musik jazz. Musik jazz itu hanya label. Yang saya terima adalah suara. Tapi persepsi saya memberi label, ini musik jazz. Perasaan saya, oh, enak. Kemudian saya melekati. Kemudian pikiran saya bekerja bahwa saya menyukai musik jazz. Saya berjiwa seni. Bahwa kegemaran saya akan musik ini nggak pasaran. Oh, berarti saya bisa diterima di kalangan menengah ke atas. Aku yang ditimbulkan oleh pikiran ini berkembang lagi. Ini disimpan lagi dalam cerita yang hidup. Memperbarui dirinya. Itulah yang terjadi. Aku sendiri itu hanya cerita masa lampau. Bahwa aku pernah mendengar musik jazz. Tapi kemudian pikiran menarasikannya sebagai aku yang baru. Nah, kalau kita lihat, ketika ini musik jazz, aku menyukai musik jazz dan diketahui oleh kesadaran. Kesadaran itu mengetahui saat itu juga, bukan sesuatu yang di belakangnya.
Jadi ini adalah suatu proses. Tidak perlu ada yang melihat. Dan hasilnya tahu. Tahu aku mendengar musik jazz. Itu yang diberikan oleh kesadaran. Saat ini ada suara dan saya tahu itu adalah musik jazz. Tapi kita selalu memisahkan sehingga kesadaran ini supaya bisa diketahui. Semuanya ini 5 unsur tadi menjadi satu. Kalau ini menjadi satu, menimbulkan rasa aku, memperbarui rasa aku. Ketika seseorang menyadari ini, maka pengertiannya akan timbul bahwa tidak perlu ada sesuatu yang melihat, tapi tahu itu langsung tahu. Tidak ada yang tahu, tidak perlu ada yang diketahui, tapi tahu. Tidak perlu ada yang tahu, kesadaran bahwa aku menyukai. Tidak. Nah, caranya supaya Anda bisa melepaskan diri dari aku, Anda harus selalu berada dalam kondisi sadar. Ketika indera Anda melihat sesuatu, kemudian persepsi timbul, kemudian Anda melabeli persepsi. Kemudian persepsi itu diteruskan ke perasaan, enak. Kemudian Anda melabeli perasaan enak. Kemudian pikiran mengambil alih, pikiran timbul. Timbul sebagai apa? Anda lihat di situ. Kemudian pikiran itu hilang. Pikiran hilang. Mengetahui. Kesadaran mulai masuk. Mengetahui. Timbul. Hilang. Nah, itu Anda labeli dengan sadar. Setiap saat Anda mendengar sesuatu, persepsi yang timbul, perasaan yang timbul, Anda labeli. Suara ribut, tidak enak. Perasaan marah, perasaan hilang. Pikiran, aku tidak suka tempat yang ramai. Tahu timbul, tahu hilang. Sehingga tidak ada aku, bukan aku mendengar, tapi mendengar. Suka, tidak suka. Pikiran, aku timbul, aku tidak suka ini. Pikiran timbul, aku timbul. Itu Anda lihat. Sehingga Anda mengerti dengan kesadaran Anda. Bukan sebagai konsep. Karena konsep itu tidak bisa membunuh cerita yang hidup tadi. Tapi Anda harus melihat kenyataan bahwa tidak ada satupun yang merupakan diri. Apabila orang masih merasa adalah pusat, Anda di dalam sebagai pusat, maka beban berat itu harus Anda pikul. Tapi dengan Anda melepas dengan pengertian yang timbul, maka tidak ada lagi beban hidup. Anda harus praktekkan dalam keseharian Anda. Sehingga Anda maju, berkembang. Anda bisa melepaskan diri Anda.